Kita sepakat, kita tidak mengatakan anak nakal tidak. Kita setuju bukan kenakalan anak, tapi kelalaian orang tua. Beda bawa kejaran bola lain. Beda bawa kejaran bola lain. Itu baiklah. Karena ndak cukup anak tu agak pitih dah, ndak cukup anak tu agak pakaian dah. Yang dibutuhkan anak itu apa? Perhatian. Kini perhatian tu nan bergeser. Itu yang sebut raso tadi. Raso. Perhatian. Kasih sayang. Makanya saya katakan kepada seluruh kepala sekolah di Kota Padang, tolong sampaikan kepada majelis guru, tolong pandang wajah anak-anak muridnya. Tatap wajahnya. Tusuk hatinya. Peluk dan sayangi mereka. Karena itu yang hari ini sudah tidak ada. Dia tidak lagi mendapatkan pelukan, dia tidak lagi mendapatkan perhatian, dia tidak lagi mendapatkan kasih sayang. Makanya nyo wajar membunuh, nyo wajar menyakiti, nyo wajar menyiksa karena dia tidak merasakan itu. Apalagi nan orang tua bakarajo, buat punya cucu mah 3 bulan jorang gaeknya. Bulan nang kampe anak ndak jorang gaek leh. Nyo ndak menyusu leh. Di mana kemandapek kehangatan itu. Terakhir pada Bapak Ibu sekalian, program ya untuk pendidikan ini dikembangkan melalui Semar Surau. Semar Surau, bamangko Semar Surau sepakat juga seluruh orang, perubahan karakter terletak pada penguatan nilai-nilai, nilai agama, adat dan budaya. Kekuatan nilai itu. Oleh sebab itu, maka Semar Surau ke depan kita ingin menjadikan masjid pusat peradaban. Tidak hanya solat lagi. Mudah-mudahan risiko dari banyak buya-buya, lebih banyak tokoh-tokoh, Pak Ketua, orang kesehatan, ya, lingkungan. Coba role model. Sekalipun masjid kita tidak masuk, kelurahannya di mana Pak Isro? Tidak, bukan. Masjid kelurahan di mana Pak Lurah? Pelurah masjid kelurahan di mana Pak jami'nya? Nurul Huda. Nurul Huda. Oh, dan di dekat Sinana. Dah ada. Tapi Pak Isrul dan apa-apa yang lain mencuba berkompetisi. Walaupun tidak masuk masjid jami', tapi yang mau mencalek potensi siko bisa mengalahkan masjid jami'. Semangat lah Cik. Maminnya mah. Ya itu. Ya. Insyaallah ya. Karena anak-anak remajanya bagus. Maka tahun ajaran baru besok sekarang sedang disiapkan juga. Itu anak SMP balik ngaji nak. Anak SMP besok tahun ajaran baru bulan Juli kita mulai belajar tanggal 14 ya. Tanggal 4 balik anak-anak sekolah dan yang mulai lo mengaji. Dia anak SMP mengaji, cuma mengaji 3 hari saja. Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu gabungan. Saya sudah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Pak Barlius, untuk menyamakan konsep anak SMA. Jadi insyaallah sekarang kita siapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bagaimana turunannya. Yang kedua, kita Kota Padang punya program Semar Surau, lalu bagaimana mengkonekkannya dengan pendidikan SMA, SMK yang berada di provinsi. Saya sudah hubungi, kita akan ada pertemuan di awal tahun ajaran baru besok, seluruh kepala SMA, SMK se-Kota Padang, pertemuan dengan pemerintah Kota Padang. Sehingga ke depan malam minggu itu seluruhnya. Tinggal lagi nanti dukungan Nenek Mama. Ada nanti pembinaan kebudayaan. Bagaimana di masjid anak-anak laki-laki juga diajarkan tentang nilai-nilai adat dan budaya. Silek. Ya, silek.
Silek dan adat budaya lainnya. Kita sudah 2 minggu, anak-anak SD kan ada pelajaran Keminangkabawan, anak SMP ada program Keminangkabawan. Sudah kita tampilkan, baru 1 pentas permanen di depan Masjid Al-Hakim. Kita akan bangun di Kota Padang, ada setidak-tidaknya 7 pentas permanen yang akan diisi nanti oleh anak-anak kita, baik berbasis masjid maupun berbasis sekolah, dengan harapan mudah-mudahan 5 tahun ke depan Kota Padang bisa menjadi tempat rahmatan lil alamin, tempat yang membuat orang senang, tempat membuat orang betah, tempat membuat orang nyaman. Di negeri ini akan terpancar kebahagiaan oleh siapa saja, dan tentu para orang tua yang hari ini punya anak dan para cucunya. Orang akan bangga tinggal di Padang, orang akan senang dan orang akan datang berkunjung ke Kota Padang, karena Padang nanti dianggap tempat yang betul-betul nyaman oleh setiap orang. Kita punya keunggulan, alamnya tidak ada tandingan, budayanya juga luar biasa, ya. Apalagi kalau bercerita kulinernya, Sumatera Barat, Kota Padang lah rajanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah Kota Padang, saya mewakili Bapak Fadli Amran selaku Wakil Wali Kota, mohon kiranya ke depan kita bisa bekerja sama. Oke ya. Pertanyaan yang pertama, berapa rakaatkah salat, jumlah rakaat salat sunat rawatib? Keduduan salah. Keduduan saya. Nah seorang mulai balik cilik, nah seorang nak apa siko? Ya. Ditanya kawannya lo. Nah cilik dia gi hadiah. Halo. Kenalkan namanya. Kalau sudah tadi kalau ya nak sayang. Jadi mas sekolah nak? Kelas 6. Ma orang tua. Siapa punya anak kau? Kau anak siapa? Nak pakai talakuan coklat. Oh tuah, lihat doa maknya. Ambon anak cok ke masaji ko, anak asal anak doa maknya ya pak. Baik. Berapa jumlah rakaat salat sunat rawatib? Berapa jumlah rakaat salat sunat rawatib dari 5 waktu itu? Jumlahnya, totalnya 10. Koleh. Berapa? 12. 12 betul salah? Takbir. Dapat piti banyak saja nah. Berani kamu call ya. Dia nambah pidato tadi ditukar kertasnya. Jawabannya betul lah. Dapat merah. Enak ya. Alhamdulillah. Nah, laki-laki lain kalahnya lah. Pertanyaan murah lah dari pertanyaan lain. Sebutkan jumlah rakaat solat sunat rawatib pada solat zuhur. Sekarang. Sekarang. Kenalkan namanya. Ya baca. Assalamualaikum aduk senana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Faiz Surya. Oh Suja, Suja ya. Di mana sekolahnya? SD Askia. Alhamdulillah. Mana orang tuanya? Siapa punya anak? Ada punya anak. Orang tadi rumah. Ya, oke ya. Berapa rakaat? Pertanyaannya tadi apa?
jumlah rakaat sunat rawatib pada solat zuhur? Berapa rakaat? Hah? 4 rakaat. Coba sebutkan yang 4 itu. 2 rakaat di awal, 2 rakaat di akhir. 2 rakaat di awal, 2 rakaat di akhir. Hah? Suka. Tegaklah. Ayo. Kenalkan namanya. Baca salam, kenalkan nama. Lihat ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Galang Ramadan. Galang. Ya. Orang tuanya. Galang mana siapa? Saya katakan jadi mas sekolahan sampai 28. Ya, coba sebutkan berapa rakaat sunat rawatib salat zuhur. Nah, coba jelaskan yang itu. Rakaat zuhur, 2 rakaat sunat rawatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tajibul Islami. Sekolahnya MTSN 5 Kota Padang. oh iya. Kita sini mana itu? Janji. Koranji. Orang tuanya mana? Sholat sunnah rawatib pada sholat zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Alhamdulillah. Betul? Takbir. Lagi dia. Banyak cewek sempurna. Iko bagi 2. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan anak-anak kita ini ke depan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses. Halo, halo, ya, anak sekalian, kejarlah mimpimu dengan baik, karena ini hidup ini adalah rahasia Allah. Dekatkan diri selalu kepada Allah. Salah satu caranya adalah perbanyak di masjid. Maka ini ke depan mohon dukungan dan kerjasama ibu-ibu majelis taklim. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita betah ada di masjid ini. Itulah program Sholat Surau. Sekali lagi, sekalipun masjid kita tidak masuk masjid jami dan masjid besar, tetapi bukan berarti kita tidak membangunnya dalam artian Sholat Suraunya. Target kita ini berjenjang. Seluruh masjid Kota Padang ini ke depan sampai 5 tahun ke depan kita berharap seluruhnya bisa difasilitasi dengan program Sholat Surau. Yang kedua tadi laporan pengurus masjid tentang pembangunan TPA. Ya Pak Ketua sedang membangun TPA. Dimasuk saya proposal dulu. Betul, insyaallah. Dia tak perlu kata betul. Karena ke bawah yang bisa dibantu, yang bisa dibantu. Ada pertanyaan Ibu? Ya. Waalaikumsalam. Untuk menuntut ilmu dan luar negeri, Arab Saudi menjalin
kita sekarang sedang merancang itu. Jadi tidak hanya uang Basnas, APBD kita siapkan itu. Cuma negara kita kan negara hukum, segalanya diatur dengan undang. Pak Wali dan saya itu dilantik, APBD-nya sudah jalan, ya Bu ya. Jadi kita sekarang sedang menyusun di APBD perubahan dan APBD 2026. Satu. Yang kedua, Basnas Padang itu juga punya aturan per tahun, ada rencana kerjanya. Kita sudah minta dan ini akan kita siapkan bagaimana mensinkronkannya. Nah, kalau selama ini kan di Padang itu Basnas ada beasiswa pendidikan. Sekarang pendidikan sudah diambil alih oleh PBB. Insya Allah. Jadi tidak diskriminasi, tapi memang dia belum punya program ini. Dia belum punya program seperti yang diprogramkan di Pramuka. Ya, dia belum menyiapkan konsep itu. Jadi kalau ada mamanya mungkin melihat kondisi orangnya. Dengan 2.500.000 itu mungkin dianggap nyolong penerapan lain, sumbang lain, ikokor nyolong dapat sumbang-sumbangan. Jadi kita yakin tidak dalam bentuk diskriminatif, tetapi mungkin orang meyakinkannya. Pak nyolong kabaran piti nyolong nado semua sekali Pak. Nah, kalau yang lain mungkin ada proposal lain-lain yang bisa seperti di provinsi dan di lain-lain sebagainya. Insyaallah ya Bu ya, selamat Ibu anak-anaknya bisa masuk ke Timur Tengah menjadi ulama. Pak Wali sekarang sedang melakukan negosiasi Timur Tengah dan Eropa. Nah, di Timur Tengah. Jadi ada nanti anak-anak kita yang akan menjadi cendekiawan Muslim. Ya Bu, dia tapi Muslim. Dia menjadi intelektual, ya, menjadi intelektual, menjadi birokrat dan segala macam. Ada juga yang disiapkan menjadi ulama. Sekarang sedang dilakukan pendekatan itu. Sekarang lakukan kerjasama Kota Padang dengan negara-negara itu. Insyaallah, Ibu, kami baru masuk bulan yang keempat. Ibunya masuk bulan yang keempat. Yang kedua, kita jadi pimpinan itu APBD-nya sudah jalan. Maka harus disiapkan, termasuk regulasi. Insyaallah Ibu, apa yang Ibu sampaikan, yang Ibu sarankan tadi akan kita laksanakan, akan kita tindak lanjuti. Karena itulah salah satu cita-cita kita. Bagaimana anak-anak kita itu namanya program Kartu Padang Juara. Jadi namanya lah Bu, cuma ini sedang menyiapkan regulasi dan penganggaran. Oke Ibu ya, silakan nanti Ibu masukkan saja. Kalau ada nanti yang akan berangkat lagi anaknya ke Timur Tengah atau teman-teman anak. Iya. Iya. Ya, insyaallah Bu, insyaallah. Tak apa-apa dah juga sekarang. Mudah-mudahan nanti regulasinya selesai, maka nanti bisa diberikan bantuannya. Oke. Bu ya, tanya coba ya. Ada. Bu ya. Ayo siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada guru ada di sana? Mungkin sesuai juga Bu ya tadi, artinya kita itu bukan beribadah, bukan hanya sekedar untuk pribadi, keluarga dan juga untuk orang lain kan gitu. Artinya di sini kami mengusulkan mungkin itu berkaitan Kota Padang dan terutama di bypass ya, karena itu banyak kendaraan dan gedung-gedung juga berdiri mall dan segala macamnya. Mungkin kami sebagai warga Kota Padang itu bypass itu terlalu banyak kendaraan. Mungkin kita apa namanya itu menyelamatkan jiwa daripada manusia dan warga Kota Padang. Kalau misalnya nanti bisa dibuat jembatan penyeberangan di itu saja ya. Jembatan mungkin di tempat yang padat-padat seperti di apa di Sitirama sampai nanti ke Bogandong. Itu saja mungkin soalnya terima kasih. Mungkin lain daripada yang lain soalnya ya. Terima kasih. Dan lain belum Pak. Dia bahasa boleh. Ustaz je, wakil Pak Ali je. Baik ya. Jadi, nampak kita ujuk ke jamaah
sejak dibangun sampai sekarang belum ada penyerahannya ke kota. Nah, inilah ada rencana pertama untuk ditambah sejalur lagi jalan bypass. Ini kan dua syarah-syarah ya, di dua kiri dua kanan. Ya. Ternyata kepadatan kendaraan di bypass cukup tinggi. Di pertemuan pemerintah kota dengan kepala Balai Jalan Nasional itu akan menambah satu. Yang kedua, untuk penata juga sekarang sedang disiapkan namanya PKS-nya, bukan partai ya, perjanjian kerjasama antara Balai Jalan. Nah, sehingga kalau lagu itu beko yang Buya sampai tadi bisa dikerjakan insyaallah ya. Apalagi terutama ini agak mengganggu itu yang Pasko baru itu. Pasko itu ya kita tentu kehadiran kita sambut gembira, salah satu kota ya. Tapi memang yang satu camat beliau sampai yang sama ke jalan kecil tadi saya arahkan. Ya tentunya pertama lagi yang baru ya, orang pengunjung cukup tinggi. Nah, kemudian penyeberangan mengganggu, insyaallah ya. Jadi sedang tahap. Baik, masih ada yang lain Bapak Ibu? Oke, Nadia. Masalah anak mengaji kok. Kalau SD itu kan lalu perdanya. Mengapa kok tidak terwujud tidak banyak anak mengaji SMP? Karena mungkin kami butuh terwakil atau perda ya, untuk supaya setidaknya mengurangi anak-anak liar atau anak-anak tawuran yang bisa balik kasar. Mungkin diikat dengan bahasanya mungkin mengaji balik gitu kan, itu kan SMP. Jadi tentu ijazah yang dikeluarkan itu harus terpakai di SMA kan itu. Kalau tidak diminta di SMA itu tipis harapan bisa. Jadi Pak Ustaz, kita tidak menghubungkan tahun dalam mahasiswa anak SMP kembali belajar. Jawab agak cepat. Syarat ujian akhir SMP itu diubah. Yang kedua, anak tamat SD masuk SMP wajib hafal Quran minimal 1 juz. Itu akan dieksekusi tahun depan. Jadi tidak lagi hanya sertifikat TPA, tapi ditambah anak tamat SD wajib pandai tulis baca Al-Quran, dibuktikan dengan sertifikatnya TPQ atau MDTA, dan hafal Quran 1 juz. Itu syarat masuk. Ya. Yang kedua untuk SMP wajib belajar TPA atau MDTW, hafal Quran minimal 2 juz. Hafal Quran minimal 2 juz. Ya, itu syarat ujian akhir SMP. Ya, kalau SMA kewenangan lawak, SMA tidak lawak, tapi dikaitkan dengan syarat. Jadi nanti kelas 2, SMP kelas 2 adalah ujian. SMP adalah ujian. Kini sedang disiapkan perwakonya, dan itu akan dieksekusi. Jadi kita sudah sosialisasikan kepada kepala sekolah. Kemarin kita kumpulkan di air pajak di Balai Kota. Pertama, kepala sekolah segera mengumpulkan kegiatan pesantren Ramadan. Dan sertifikat sekarang kumpulkan. Siapa yang itu, siapa yang tidak. Untuk tahun ajaran baru ini, ya tahun ajaran 2025-2026, itu anak SMP sudah mulai Pak. Jadi ada mana guru PPA kita, mana guru PPA, mana kepala PPA. Oh iya, biar apa dalilnya? Ya, ibu ya. Itu bertambah murid penjelasan visual anak SMP tambah. Jadi seluruh anak SMP akan belajar TPA kalau psikop TPA. Nah, kalau TPA besok ada program TPA. Saya sekarang ya sesuai arahan Pak Wali, kita sekarang sedang menyiapkan guru TPA itu dan guru MDTA itu untuk bimbingan menjadi calon guru takfis. Ya,
Siap ya, insya Allah ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu akan kita siapkan dulu. Sekarang sedang proses menuju ke sana. Baik, dengan hari malam Raja Sabale, mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, halo Nana, siapa yang ingat apa judul tema malam hari ini? Angkat tangannya. Ustazah kecil itu udah nama jawab suaranya. Siapa yang bisa tahu judul? Nah, saya tahu judul. Oke, sekolah. Itu ini. Nah, judul drama apa lagi? Baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Rezi Putra Zaira. Siapa? Kau nak siapa? Ada apanya? Hijrah menuju rahmatil alamin. Ya, alhamdulillah. Itu salah? Ada. Baik, demikian saja. Terima kasih. Selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan negeri kita akan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.